warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Faizatur Rahmah. Saya guru mapel bahasa Arab di MTS Hidayatun Najah Tuban. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI batch 1 tahun 2025 di UIN Maulana Malik Ibrahim. Dengan NIM 2409109120503 dan nomor peserta PPG 29222901720086. Pada hari ini 13 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning materi Al-Hiwayah mata pelajaran bahasa Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman wahid isnen talat. Assalamualaikum ya azizati. Waalaikumsalam ya ustadzati. Kaifa halukunna? Bi khairin. Kaifa halukunna? Bi khairin. Antum bi khairin. Antum bi khairin. Kaifa halukunna hadal yaum? Bi khairin. Kaifa halukunna hadal yaum? Bi khairin. Nahnu bi khairin. Nahnu bi hamasatin. Nahnu daiman bi tabassumin. Hayya bina, hayya bina naftahu talimana. Hayya biya bi ayyilullah bi ayyilullah bil lughatil arabiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang al-hiwayah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Kira-kira siapa ya yang ketinggalan untuk mengikuti keseruan hari ini? Apakah ada teman-temannya yang tidak masuk? Coba Ustazah absen. Tapi absennya ini Ustazah pengen kalian yang tidak biasa-biasa aja. Silakan untuk memberikan satu motivasi. Kata motivasi kalian yang biasanya kalian gunakan untuk apa? Moto hidup kalian. Coba pertama Aisyah Jamila Faiko. Oke. Motivasi kata-kata hari ini? Berani gagal untuk mencapai Oke, berani gagal untuk mencapai keberhasilan. Ya, tepuk tangan. Akila Arum Sukma. Kata-kata hari ini? Selalu bahagia dalam keadaan apapun. Semuanya senyum dulu dong. Aku Rofia Istighfara. orang yang menyampaikan misi adalah sampah, tapi orang yang menyampaikan teman di dalam suatu misi lebih buruk daripada sampah. Wah, luar biasa. Kata-katanya dari mana ya, luar biasa sekali inspirasinya. Selanjutnya Kaila Amrina Rosida. Kayak apa makna? Biar temennya paham semuanya. Masya Allah, tiada waktu dan Oke, yang terakhir Mbak Safira
motivasi. Harapannya apa? Karena kita sudah memiliki motivasi dari teman-teman, juga tentunya dari diri kita sendiri, membuat pembelajaran hari ini lebih semangat. Oke. Kira-kira hari ini sudah bersihkah kelasnya? Sudah piket hari ini? Sudah. Alhamdulillah, terima kasih untuk yang piket. Oke, belajar seru. Aturan nomor 1. Kita sudah punya aturan kelas ya. Sudah punya kesepakatan kelas hari ini. Ustazah ingin kalian menaati aturan yang sudah disepakati bersama. Oke, selanjutnya kita akan belajar apa ya hari ini? Ustazah akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu memaparkan kandungan teks serta memberi penilaian disertai alasan logis. Yang pertama, mampu memaparkan kandungan teks. Yang kedua, memberi penilaian terhadap bentuk teks atau mengemukakan pendapat. Kalian akan belajar memahami maksud dari teks. Isinya apa ya teks ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kalian akan belajar menilai sesuatu. Apa ya kelebihan dari teks ini? Nah, dan kalian bisa memberi alasan logis. Kira-kira kenapa ya kita harus belajar untuk menilai sesuatu? Kenapa kita harus belajar memberi alasan yang logis? Di dalam kehidupan sehari-hari, kita itu sering mempertimbangkan sesuatu. Jika kita bisa mempertimbangkan, memberi alasan yang logis, kita akan mudah dalam mengambil keputusan. Ini tujuan pembelajaran ini, kalian tidak hanya cukup melafalkan, tidak cukup menjawab pertanyaan, tapi kalian juga bisa memahami suatu teks dan juga menilai kira-kira teks ini kelebihannya apa ya, yang membuat aku suka teks ini apa, dan memberi alasan logis supaya kalian bisa berpikir kritis. Jadi di sini nanti kalian akan di-challenge sama ustazah gimana sih kalian bisa mengungkapkan pendapat. Oke. Nah, tentunya apa yang ustazah tetapkan di kompetensi ini sesuai dengan penilaiannya. Nanti di dalam prosesnya kalian akan dinilai seberapa paham. Bagaimana ustazah menilai seberapa paham kalian? Dengan cara bagaimana kalian menjelaskan isinya. Oh, kalau penjelasannya tepat, penjelasannya baik, bagus, berarti kalian sudah paham. Yang kedua, bagaimana menyampaikan presentasi. Oh, presentasinya pede, kerjasamanya solid, kelompoknya tidak ada yang terlalu mendominasi, tidak ada yang malas-malasan, dan pintar dalam membagi tugas. Bagaimana menyampaikan presentasi di depan, itu akan ustazah nilai. Baik, setelah kalian mengetahui kegiatan apa yang kita lakukan hari ini, coba ustazah ingin bertanya, kira-kira masih ingat gak ya kemarin kita belajar apa? Masih ingat? Masih. Kemarin kita belajar mufradat tentang buaya. Coba ustazah ingin mengetahui pemahaman kemarin, apakah masih ingat, dan kita akan kaitkan dengan pembelajaran hari ini. Oke, jadi hari ini ustazah akan ada beberapa kata pertanyaan tentang pertemuan kemarin. Nanti kalian secara acak dipilih untuk menjawab pertanyaan ini. Siap semuanya? Siapa ya yang dapat giliran? Oke, disentuh yang agak lama sampai terbuka. Oke, mahwa ya Tuhan atau bahu. Oke, teman. Oke, Mbak Indah. Di mencari yang nama. Majwa ya Tuhan. Arilah itu apakah betul teman-teman, betul nggak ini? Betul.
punya teks yang lumayan panjang. Mal maudhu fi hadan nas Al-qiraat. ma makna al-qiraatu. Membaca. Sebelum kalian berdiskusi berkelompok, tentunya ustazah akan mencontohkan, melatihkan dulu gimana sih caranya supaya kalian bisa memahami teks dan bagaimana bisa menilai teks. Ustazah akan membimbing kalian dulu sebelum nanti dalam kelompok. Coba serukan ustazah. Uhibbul qiraata katsiran. Uhibbul qiraata katsiran. Aqra'ul kutuba fi awqatil faragh. Aqra'ul kutuba fi awqatil faragh. Lita'allumi wal istimta'i. Lita'allumi wal istimta'i. Al-qira'atu tusa'iduni Al-qira'atu tusa'iduni ala tawsi'i ma'rifati ala tawsi'i ma'rifati wa tahsini maharatil lughawiyyati. wa tahsini maharatil lughawiyyati. Oke, coba diamati dulu. Paragraf pertama ini diamati dulu. Uhibbul qira'ata katsiran. Ma makna yang bisa angkat tangan. Oke. Mbak Ina sama Mbak Kata tadi duluan mana ya? Kayaknya Mbak Ina duluan tadi. Saya sangat menyukai membaca. Saya sangat menyukai membaca. Oh iya. Sudah betul. Aqra'ul kutuba fi awqatil faraghi lita'allumi wal istimta'i. Coba dari kalimat selanjutnya kira-kira kalimat mana? Kata apa yang sulit? Mbak Najwa? Al-istimta. Oke. Ada kosakata baru yang asing di sini. Al-istimta, istamta'a, yastanti'u, istimta'an. Dari wazan apa? Siapa yang tahu? Istaf ala yastafilu istifalan. Istimta biasanya kita istamta yastanti'u artinya menikmati. Oke, kita sudah tahu artinya menikmati. Coba sekarang dirangkai kata-katanya yang menurut kalian yang pas untuk baris yang kedua. Siapa yang berani? Oke, Mbak Akila, silakan. Bersenang-senang tadi kan untuk menikmati, untuk enjoying, bersenang-senang boleh tersekali bisa mencari kosakata yang sepadan. Dan untuk menerjemah itu nggak harus kata lek ya, kata-kata yang masih apa gitu ya. Bersenang-senang, senang cocok. Oke, sekarang al-qira'atu tusa'iduni ala tawsi'i ma'rifati wa tahsini maharatil lughawiyyah. Yang sulit boleh buka kamus. Yang sulit boleh buka kamus. Kira-kira dari baris selanjutnya ini siapa yang mau tanya? Iya Mbak? Tusa'iduni. Dari sa'ada? Oke. Mengikuti wazan apa? Coba ada yang menemukan enggak di kamus? Atau ada yang sudah tahu? Kira-kira apa artinya? Boleh angkat tangan siapa yang tahu artinya apa? Kita bantu bareng. Atau semuanya yang belum tahu membantu yang belum tahu. Siapa yang tahu sa'ada yusaidu? Ayo angkat tangan. Mbak Ais membantu Ahsanti. Membantu saya. Coba siapa yang bisa menerjemah kalimat itu? Nah, Bara. Masya Allah, betul. Ya, sudah dapat dipahami dari kata yang disampaikan Pak Arat? Oke.
Oke, kalau nggak bisa baru saya kasih tahu. Tapi seharusnya kalian berusaha dulu. Ayo dok, anak di nakdun coba cari non kofdal. Pas. Pas. Atafkir berpikir. Anak di Al-qira'atu riwayatun riwayatun terus surah ilaman ilaman Al-alimuni kaifa fakiru kaifa fakiru Qabil a'ma. riwayatul a'ma. Oke, mendengarkan pendapat dan pengalaman mereka. Dan yang terakhir, al-qira'atu riwayatun tudkhilus surura ila qalbi wa tu'allimuni kaifa fakiru biqabil a'ma. Siapa yang berani atau bertanya? Silakan. Mbak Farah, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Oke, alhamdulillah. Nah, sudah dibedah satu persatu per alinea. Coba sekarang disimpulkan apa isi dari teks ini. Coba dipikirkan dulu kira-kira isinya teks ini itu keseluruhannya sebagian besar poinnya itu ada di mana sih, apa yang ada di sini. Coba angkat tangan. Oke, Mbak Azza. Oke. Mbak Azza menyampaikan kalau di teks ini di dalamnya ada beberapa manfaat. 3 diantaranya tadi kayaknya 3 ya poinnya disampaikan oleh Mbak Azza. Apakah di sini hanya 3 saja? Tidak. Kayaknya lebih banyak. Oke, sebagian tidak disampaikan Mbak Azza. Siapa yang lainnya? Oke, Mbak Ais, silakan. Masya Allah. Dan oke, jadi kita sudah tahu ya, pokok dari qiraah ini itu tentang manfaat membaca. Dan manfaatnya apa saja tadi yang disebutkan oleh Mbak Aida dan Mbak Ais. Oke, yang kedua, kalian, menurut kalian, apakah teks ini menarik? Menarik ya? Menarik. Oke, lalu kenapa kalian bisa menyampaikan kalau teks ini menarik? Coba, apa alasannya kalian bilang teks ini menarik? Coba, oke Mbak Lila? Karena dari tes ini saya baru tahu kalau mau mencari kebahagiaan tidak usah jauh-jauh untuk membaca yang bisa. Oke, ternyata luar biasa. Mbak Lila berpendapat bahwa teks ini menarik karena di sini tadi disebutkan ada banyak manfaat. Salah satunya itu bisa membuat bahagia. Jadi kalau cari kebahagiaan nggak perlu kemana-mana ya, nggak perlu Mbak Lila ini berpendapat bahwa hal ini menarik karena ada sesuatu yang diperoleh oleh Mbak Lila kalau ternyata manfaatnya salah satunya adalah tudkhilus surur. Apa itu? Membawa kebahagiaan. Oke. Sip. Sekarang apa ya hikmah yang terkandung dalam teks ini? Oke, teks ini ada hikmahnya apa? Mbak Friska. Adalah dididik terendah kita bisa menyenangkan hati dan diri kita dengan membaca. Oke, ternyata hebat. Oke, hikmahnya akhirnya kita tahu ya, dengan membaca ya sudahlah, kalau kita ada di titik terendah kita bisa membaca gitu ya Mbak. Oke, tepat sekali, luar biasa, bagus, pendapat yang bagus. Ustazah juga ingin menyampaikan hikmah dari sini, Ustazah tambahkan ya. Di sini disampaikan bahwa penulis ini suka membagikan hasil bacaannya kepada orang lain. Artinya dia suka berdiskusi tentang apa yang sudah dibaca. Tentunya sharing dengan orang lain itu sangat luar biasa manfaatnya. Bila sudah belajar bersama bagaimana caranya mengemukakan pendapat tentang bagaimana menilai hikmah dan juga apa yang ada di dalam teks tersebut, sekarang saatnya berpetualang untuk
bekerja sama, berdiskusi, menghasilkan sebuah presentasi tulisan, atau nanti kalau barangkali ada yang ingin mempresentasikan dengan berbagai media, boleh. Dan dalam pembentukan presentasi hari ini Ustazah ingin mengelompokkan sesuai minat kalian, sesuai dengan hobi yang lebih kalian sukai. Oke, di sini ada 3 kelompok. Ustazah akan bagi 3 kelompok. Yang pertama adalah bernyanyi, yang kedua adalah menggambar, yang ketiga adalah menulis. Dari 3 kelompok ini, manakah hobi yang lebih kalian minati? Mana yang lebih kalian suka? Boleh silahkan angkat tangan. Setelah itu kalian akan ada itu nanti bisa diambil aktivitas sesuai kelompok. Kemudian nanti kita akan berkelompok diskusi dan silakan ditentukan kalian ingin media apa untuk mempresentasikan. Siapa yang memiliki hobi yang suka bernyanyi, angkat tangan. Mbak Ais, Mbak Hafizah, Mbak Lila, Mbak Farah, Mbak Lila, Mbak Yena. Siapa ngambil kopi yang oke, sebelumnya sudah bagi dulu. Siapa yang suka menulis? Oke, Mbak Adila, Mbak Dinda, Raza, Mbak Najwa, Farah. Yang punya hobi apa tadi? Menggambar, siapa? Reza, Mbak Afsa, Mbak Fiska, Mbak Indah, Mbak Keke, sudah. Oke, silakan yang hobinya bernyanyi ambilnya warna kuning. Satu-satu dulu silakan yang bernyanyi ambil warna kuning. Menulis silakan ambilkan yang ini, salah satu yang gambar ambilkan atribut yang warna biru silakan. Kita silakan berkelompok. Siap berkelompok? Oke, anak-anakku, setelah ini Ustazah akan membagikan sebuah LKPD. Ada langkah kerjanya di sini. Ustazah bagikan sesuai dengan kelompok. Yang pertama, yang kedua, nanti kalian akan mendapatkan teks masing-masing sesuai dengan hobi yang kalian sukai. Kalau sukainya bernyanyi berarti al-gina'u, teksnya tentang al-gina'u, al-kitabatu, dan ar-rasmu. Setelah itu silakan berdiskusi siapa tugasnya apa, dan kira-kira apa ya media yang dipilih. Kamu pengen presentasi dengan apa? Saya pengen tentang konsep us, silakan disampaikan. Saya pengen pakai PowerPoint us, pakai laptop, pinjam laptopnya boleh. Saya ditulis biasa aja, tidak apa-apa. Silakan didiskusikan terus disampaikan ke Ustazah. Ya, Ustazah akan memberi sesuai dengan kebutuhan. Sudah siap semuanya? Sudah. Sebelumnya silakan angkat tangan semuanya. Silakan dalam hitungan ketiga. Kalau pakai tangan. Oke. Oke, silakan. Kemudian untuk berpresentasi setiap kelompok 7 menit. Nanti presentasinya ya berkelompok. Silakan untuk didiskusikan mau media apa, bilang ke Ustazah.
memberikan kebahagiaan dan meningkatkan suasana hati, dan untuk menghibur kesenangan di waktu luang. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Yang ketiga, untuk memperkuat itu mengurangi risiko penyakit. Keempat, dapat memberikan waktu dan kami dari teks Al-Quran ini memberikan teks ini sangat bagus buat kami, karena teks ini memberikan informasi pada kita manfaat untuk hidup. Ternyata dari teks ini kita dapat mengetahui bahwa dunia itu memiliki banyak banget manfaatnya, dan juga dapat mengisi waktu kita dan menjadi dari kelompok maupun kegiatan. Seorang yang bernyanyi akan merasa bahagia dan rileks dengan bernyanyi juga dapat meluapkan emosi negatif dalam hidup pada hal-hal yang negatif. Untuk mencari kebahagiaan dan kesenangan, dengan bernyanyi juga dapat memperkuat hubungan dalam hidup, kesehatan mental dan fisik. Dengan begitu, kita dapat menjalankan aktivitas dengan maksimal dan produktif. Bernyanyi membuat kebahagiaan karena bernyanyi dapat merangsang keluarnya hormon endorfin atau bisa disebut mood. Oke, sebelum kita tutup hasil presentasi dari kita, adakah yang bertanya? Oke, karena ada yang bertanya, Ustazah yang bertanya. Oke, tadi yang kalian lakukan itu tadi dari hasil diskusi, ada kalian menyampaikan beberapa poin-poin isi utama, hikmah, dan penilaian kalian. Pertanyaannya, apa manfaat yang baru kalian ketahui? Sebelumnya kalian sudah tahu bernyanyi pasti bermanfaat ya. Kira-kira yang dari sini, yang kira-kira yang baru, oh ternyata manfaatnya bernyanyi itu lebih dari yang saya tahu ya. Kira-kira apa sih manfaat yang menurut kalian yang itu di luar pengetahuan kalian, pengetahuan baru? Silakan. Untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mengurangi resiko penyakit. Oh, ternyata bernyanyi itu bisa memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Sebelumnya kalian belum tahu ya? Oh, saya juga belum tahu. Terima kasih jawabannya. Sebelum kita akhiri, karena tidak ada yang bertanya lagi, seperti yang dikatakan dalam teks, bernyanyi bisa membuat bahagia. Mari kita coba nyanyi sedikit. Kita pakai musik dari tangan kita dengan bentukan, bisa diikuti. Syuraya, 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 syuraya. Terima kasih dari kami. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dapat bawa pulang itu apa sih yang kalian dapat ilmu dari pertemuan ini? Ayo siapa, silakan angkat tangan. Saya nanya kakak karena awalnya malu-malu, akhirnya tapi saya berani presentasi di depan. Oke, berarti Mbak Hafiza ini sekarang sudah lebih pemberani ya. Oke, tepuk tangan. Oke, ini tadi Mbak Hafiza menyampaikan perasaannya. Dia itu malu-malu, sekarang sudah agak berani. Ada yang lain? Coba siapa yang ingin menyampaikan perasaannya? Karena kita dikelompokkan dengan hobi yang disukai, jadi kita bisa melakukan sesuai hobi masing-masing. Oke, jadi Mbak Keke ini berpikir, oh saya ini dikelompokkan dengan hobi kita masing-masing, jadi kita melakukan tugas itu dengan sesuai minatnya, lebih senang lagi ya, karena dikelompokkan sesuai dengan minat kalian. Nah, ini oleh-oleh ilmu. Yang Ustazah tanyakan adalah oleh-oleh ilmu. Ilmu baru apa? Yang kalian peroleh dari pertama masuk kalian belum tahu itu, terus kalian keluar dari sini, nantinya kalian dapat bawa pulang itu apa sih yang kalian dapat ilmu dari pertemuan ini? Ayo siapa, silakan angkat tangan. Saya tahu cara menilai suatu teks. Oke, ternyata sekarang Mbak Friska sudah bisa menilai satu teks. Tepuk tangan. Insya Allah kalau bisa menilai sebuah teks, kalian juga bisa menilai banyak hal di sebuah konteks kehidupan kalian. Kalian bisa menilai, menimbang manfaat enggak ya, baik untuk keluarga. Coba sebutkan satu kata saja lah yang mewakili perasaan hati kalian pada hari ini. Coba satu kata saja. Coba Mbak Nenek yang datangnya kok dari tadi agak kurang vokal ya Mbak Mirza. Ayo, apa ya? Yang mewakili isi hati kalian satu kata aja tentang pertemuan kali ini. Senang, Masya Allah, alhamdulillah. Selanjutnya Mbak Abida. Yang lain satu kata, seru. Oke, alhamdulillah hari ini seru. Apalagi Mbak Hafiza, Hafiza sudah ya tadi. Mbak Lila, apa ya? Tidak apa-apa, itu valid. Perasaan deg-degan, sedih, senang, dan sebagainya. Satu terakhir, Mbak Najwa. Masih perasaannya hari ini grogi, oke. Alhamdulillah. Ya, besok Ustazah akan mengajak kalian untuk bercakap-cakap dengan teman-temannya, berdialog dengan temannya, namanya hiwar. Oke? Oke, baik anak-anakku. Ustazah berterima kasih banyak atas kerjasamanya. Ustazah juga mohon maaf apabila ada banyak kekurangan.